Mana kawannya Abdul Farhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sejak pemerintah secara resmi mencabut kebijakan PPKM pada tanggal 30 Desember lalu, memberikan dampak pada berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan. Pembelajaran yang mulanya diadakan secara daring, saat ini mulai berangsur diadakan secara tatap muka. Bagus sih. Lalu, ketika sekolah sudah dibuka secara penuh, apakah kita langsung bisa menerapkan pembelajaran di kelas? Tentu jawabannya tidak. Apa yang seharusnya kita lakukan sebelum pembelajaran kita mulai di kelas? Nah, Bapak Ibu yang di sekolahnya menggunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, alangkah baiknya kita mulai dengan asesmen awal numerasi dan literasi. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan best practice asesmen awal numerasi di kelas saya. Selamat menyaksikan. Agar efektif sebuah pembelajaran perlu dilaksanakan sesuai tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik. Berikut adalah hal-hal yang saya lakukan dalam melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dalam bidang numerasi, dan bagaimana kemudian mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kelas 4 SD. Asesmen yang saya lakukan diadaptasi dari EKMA dengan beberapa penyesuaian. Sebelum saya melakukan asesmen, ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, mempelajari topik terkait asesmen numerasi melalui platform Merdeka Mengajar, serta mencari beberapa referensi dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, mempersiapkan instrumen untuk asesmen numerasi seperti petunjuk pelaksanaan, lembar penilaian, dan soal-soal asesmen. Sedikit catatan, untuk soal saya membuat beberapa penyesuaian untuk siswa kelas 4. Hal ini berdasarkan referensi yang saya temukan pada e-book numerasi kelas awal. Kemudian yang ketiga, pada saat pelaksanaan kegiatan asesmen, guru mencatat nilai dan perilaku yang ditunjukkan siswa saat diakses. Kemudian, hasil penilaian siswa dikompilasi ke dalam lembar penilaian kelas. Saat melakukan asesmen, lakukan dengan santai dan katakan bahwa tugas yang dikerjakan tidak akan mempengaruhi nilai. Santai aja ya, santai aja. Kemudian, langkah keempat, setelah asesmen selesai dilaksanakan, hasil asesmen dianalisis, kemudian bagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar sesuai tingkat penguasaan atau fokus materi yang paling mereka butuhkan. Langkah kelima, lakukan tindak lanjut dengan cara menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang dapat kita lakukan setelah asesmen? Yang pertama, pada saat mengajar, gunakan contoh permasalahan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berikan tantangan yang membuat mereka berpikir secara produktif. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا
أنمى إليه وأستفيض جلال، وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه